Oke, jadi ini udah lama ya, lumayan 3 minggu ya kita nggak ketemu ya. Itu karena ini ya berturut-turut apa namanya ada conference gitu. Hobi banget orang bikin conference di hari Selasa nggak ngerti ya. Gitu. Oke, jadi materi sudah saya upload 2 ini ya tentang apa namanya tentang regresi dan ini ya apa namanya dan apa namanya dan clustering ya. Clustering itu bisa dilihat di sana ya. Ini. Ya. Jadi 40 menit kalau personal tuh kayaknya seterusnya pakai personal aja kayaknya ya untuk menghindari ini ya bentrok ya. Atau juga kelasnya ini kayaknya nggak sampai 40 menit ya biasanya ya kalau ini kelasnya. Oke. Ada pertanyaan tentang regresi dan clustering ya? Itu ya. Tadi sudah semua ya penjelasan video sama skripnya ya. Gitu. Ya. Jadi ini ya apa namanya saya sangat welcome ya terhadap yang mau TA ke depannya tentang data mining gitu ya. Jadinya apa namanya sangat boleh ya tidak ini ya. Jadi kalau misalnya di lab 3 kan bikin sistem informasi gitu ya. Kalau apa namanya atau nganalisis secara berkala tata kelola di suatu organisasi gitu ya barangkali kan ini ya itu. Ya kalau misalnya mau fokus di algoritmanya gitu ya tentang mining sama apa namanya penjabaran data gitu saya sangat welcome ya. Walaupun mungkin ya sedikit meleset daripada lab 2 tapi sebenarnya ini juga ya apa namanya bidangnya saya setengah emang lab 2 setengah ini ya lab 1 emang gitu emang seperti itu ya Pak Aryan juga sebenarnya ini ya ke sistem terdistribusinya ini jadinya itu ya kurang lebih yang murni lab 2 sebenarnya kalau dipikir-pikir Pak Andi sama Pak Agus aja gitu di sini ya Pak Zab juga lumayan kemana-mana juga sebenarnya itu ini ya itu ya ini ya jadinya apa namanya regresi dan clustering ya. Jadinya ini ya apa namanya klasifikasi sama regresi itu sama-sama supervised learning ya. Kalau nggak ada training data nggak bisa ngapain ya, nggak bisa ngapain. Terus kalau clustering sama association rule mining yang akan kita bahas minggu depan itu unsupervised-nya tanpa data training ya. Jadinya nggak ada istilahnya apa namanya data training di clustering dan association rule mining ya. Karena semuanya terjadi tanpa pelatihan ya. Ya, jadinya banyak sekali ya ini apa namanya yang bisa dilakukan dengan data di sini gitu ya. Termasuk mungkin ini ya rencana saya apa ya nanti bahas data augmentation juga gitu. Jadinya gimana kalau datanya sedikit data tersebut dibuat banyak gitu ya untuk menguji berbagai kemungkinan gitu ya di sana. Ya, di sana yang mungkin ini ya bedanya dengan ini ya mungkin membuat sistem informasi nantinya gitu ya. Karena apa namanya di sana menguji segala kemungkinan dari pola data contoh yang udah ada gitu ya di sana. Kan makanya saya di contoh-contoh semua kan saya ini ya ngasihnya pakai data random kan ya. Kenapa saya pakai data random supaya datanya itu bisa diubah-ubah ya sesuai kemungkinan yang mau kita ceritakan kan gitu ya, mau kita ceritakan ya. Kalau kalian tonton video di sini kan saya bercerita tentang kemungkinan yang ada di database tersebut ya. Bisa kita acak, sengaja kita bikin oh apa namanya pola data ini sama ini mirip, sengaja dimirip-miripin. Nanti harusnya ini jadi satu klaster loh gitu kayak gitu ya. Terus apa namanya kalau dalam regresi saya sudah sengaja misalnya variabel apa sama variabel apa yang korelasinya tinggi karena ada rumusnya gitu kan sama ada noise-nya gitu di sana sehingga bisa diperkirakan gitu ya itu. Jadi di sini juga kita berkenalan dengan dependen dan independen ya. Jadinya apa namanya
association rule mining itu kalau saya bilang itu mungkin gabungan antara regresi sama clustering gitu ya. Di mata kuliah big data mungkin ada yang udah ngambil gitu kan, yang ngambil lagi data mining ini kurang bisa detail saya jelasin association rule mining, tapi nanti minggu depan saya akan jelasin sangat detail karena saya yakin ini yang paling bikin orang bingung kan gitu ya, orang bingung karena mungkin klasifikasi, regresi sama clustering itu udah dibahas di ini ya, udah dibahas di apa namanya machine learning ya, dan AI juga mungkin ke sana sebenarnya. AI harusnya belum ke sana gitu ya, tapi susah juga ngajarin AI kalau nggak melibatkan klasifikasi dan lain-lain karena itu yang populer sekarang gitu ya, seperti itu ya. Itu idenya tinggal lagi dikit gini ya, termasuk nanti bidangnya saya juga mau saya jelasin secara singkat ya. Ini kalau kalian cari penelitian saya pasti ada kata kunci farm ini gitu ya, farm fuzzy association rule. Nah, ininya gabungan antara fuzzy logic sama association rule mining, dan ini bisa nanti arahnya ke ada istilahnya ini ya. Nanti kalau misalnya ini ke depan mungkin di S2 gitu misalnya mata kuliah pilihan, nanti kan mau buka S2 juga kayak ini. Mungkin saya mau bikin ya, apa namanya rule based machine learning gitu ya. Itu salah satu bidang. Intinya yang rule based ini ya machine learning itu ya bisa melakukan klasifikasi, regresi sama clustering ya, tapi sama termasuk association rule mining. Tapi kalau association rule mining kan jelas ya, tapi maksudnya apa namanya dengan rule-nya yang dilibatkan di sana, bukan data itu secara langsung gitu ya, seperti itu ada juga. Tapi itu inilah mungkin skalanya S2 lah, karena kalau regresi, clustering sama klasifikasi belum didalami, kayaknya malah jadi ribet gitu ya, jadi ribet. Dan populer juga enggak gitu, jadinya enggak dibahas juga secara mendalam sebenarnya. Oke, itu ya, jadinya saya sangat welcome sekali untuk yang nanti ke depan mau TA-nya tentang ini ya, pemrosesan data ya, yang arahnya ke data mining gitu ya. Karena apa namanya, sudah mulai stuck juga saya ini ya, kalau apa namanya IoT gitu ya. Ini kalau nyiapin judul IoT itu ini ya, apa namanya ya lumayan lah gini ya, apa namanya susah, apalagi di tengah pandemi ini nggak banyak bisa variasi. Kalau misalnya bukan pandemi mungkin bisa ya di lapangan mana gitu ya, misalnya di perkebunan mana gitu bisa gitu, tapi kalau di sini terbatas ya. Jadi misalnya jadi kebanyakan IoT ya sekarang ini arahnya ke home automation ya, karena sama penanganan COVID juga gitu ya, yang itu rata-rata itu aja, jadi belum bisa sebanyak gitu gini ya. Oke, itu barangkali ada pertanyaan sampai sana. Ya, untuk tugas ini ya, tugas akhir ya, bukan tugas akhir mata kuliah ya, tugas akhir mata kuliah. Rencananya gini, kalau tugas kelompok ini ya, jadi sorry sama jadinya kayak big data tahun lalu ya. Jadi tolong lakukan klasifikasi, regresi sama clustering sama association rule mining itu kalau berkelompok ya. Tapi bedanya dengan big data kemarin, tolong datanya dibuat acak ya. Jadinya kalian yang bikin data sendiri gitu ya. Jadi kalian harus tahu data apa yang kalian buat, habis itu hasil klasifikasinya sesuai nggak dengan perkiraan kalian dari data yang kalian buat. Itu ya untuk tugas kelompok ya. Tugas perorangan mungkin gini mungkin ya, pilih salah satu aja gitu ya, klasifikasi, clustering. Ini jadinya kan ini tetap saya buka ini ya, boleh perorangan, boleh kelompok gitu ya. Kalau perorangan mungkin pilih salah satu, tapi mungkin ada tugas tambahan di salah satunya itu gitu ya. Seperti itu. Ya, apakah mungkin harus ada penjabaran convolution metric? Intinya tetap saya bikin ini ya, apa namanya, sama-sama susah gitu ya. Maksudnya bukan susah banget, tapi ini ya, apa namanya, ya masing-masing ada tantangannya bagi yang punya kelompok ataupun nggak punya kelompok. Ya nanti belum saya tulis, tapi di sini nanti gitu ya. Seperti itu. Ya. Atau mungkin perorangan pakai data yang saya berikan itu juga boleh gitu ya mungkin. Biar beda lah gini ya. Supaya nggak nanti semua nyari perorangan karena cuma ngerjain satu gitu. Biar nggak gitu tujuannya.
Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya disuruh bikin data acak kan nggak mungkin ada yang data acaknya sama ya tiap kelompok gitu kan ya. Kalau ngambil data di Kaggle susah bikin nyari data Kaggle yang seimbang untuk semua kelompok gitu kan ya. Jadinya kemarin di Big Data saya ngajar 4 kelas gitu. Apa namanya ada satu kelas yang satu kelas semua kelompok ngambil ini ya, ngambil dataset yang sama gitu ya, dataset yang sama jadinya ya gitu lah jadinya ya pencurigaannya gitu kayaknya sama nih gitu ya. Jadi emang ini ya Jupyter Notebooknya ada yang sama persis gitu juga ada, tapi ya itu ya apa namanya kalau diinterogasi siapa nih yang ngopi, siapa ngopi, malas juga saya gitu kan. Nggak suka saya terlalu strict gitu juga itu jadinya ya sama-sama aja nilainya seperti itu ya. Oke, itu barangkali ya. Nanti saya tulis secara resmi ya di sini. Boleh dikerjakan mulai sekarang ya. Mungkin untuk ininya ya, regresi kelas. Jadi dicoba-coba dulu ya. Ini dicoba-coba dulu. Jadi di dalam mata mining ini apa yang bedanya dengan mata kuliah Big Data sama ini? Mungkin kita berbicara tentang data acak juga gitu ya, yang bisa kita olah. Itu yang mungkin jarang dibahas. Jadinya kita apa ya, kita download data set dari Kaggle, tapi kita sendiri mungkin nggak tahu seharusnya bagaimana data itu gitu ya. Gitu. Itu yang mungkin agak susah. Jadinya kalau pakai data acak bisa kita ubah-ubah kemungkinan. Jadinya apa ya? Kadang saya nguji ini yang nguji apa namanya beberapa TA itu juga ini juga ya. Apa namanya kalau kita menggunakan data augmentation itu apa yang terjadi itu? Ya hasil klasifikasinya jelek, ya jelek gitu aja selesai sampai di sana. Jadinya kita nggak bisa gimana supaya data klasifikasinya baik gitu ya. Itu yang kita ini apa namanya jarang mungkin datanya harusnya seperti apa gitu kita nggak tahu, jadinya di sana mungkin ya kita bisa nanti membuat data augmentation. Mungkin saya nanti bahas di Naif BS ya. Kalau Naif BS mungkin materinya nggak terlalu banyak, mungkin di pertemuan 9 sama 10 ini ya, antara itu saya campurin di sana ya data augmentation di sana. Itu barangkali ya. Jadinya ya saya berharap ini ya apa namanya ke depan sebenarnya saya pinginnya gini ya, apa namanya IoT sama data mining itu ya bisa kok dua orang ngambil gitu ya. Jadinya satu orang mengkoleksi data gitu ya, mengkoleksi data dari sensor, terus satu orang melakukan data mining terhadap hasil sensor tersebut. Gitu saya berharap banget ada yang dua orang yang ngambil TA kayak gitu saya kepinginnya gitu. Karena kalau penelitian saya sejak S2 kurang lebih kayak gitu ya. Jadinya karena saya apa ya kalau bikin data acak jadiin publikasi jurnal internasional ya di reject gitu ya. Tapi kalau misalnya datanya dari sensor ya gini. Tapi kalau misalnya nyari big data yang udah ada dari Kaggle, sudah banyak orang melakukan pemrosesan dengan hasil yang lebih baik gitu ya. Jadi saya ada juga yang pakai data dari ini ya UCI machine learning itu sana, tapi susah banget gini ya nembus hasil yang lebih baik daripada rata-rata dari algoritma yang udah ada gitu. Jadinya saya beralih ke IoT-nya sebenarnya karena alasan itu gitu ya di sana ya. Jadinya ke depan saya berharap banyak yang ngambil topik seperti itu gitu. Jadi data kalau melakukan IoT sekali data mining itu berat ya untuk TAS 1. Jadinya kalau bisa ada yang ngambil ini ya, ngambil dua orang lah gitu ya sana ya, seperti itu ya. Oke, itu barangkali ya. Ada pertanyaan sampai sana ya. Nanti tugas ininya saya umumin di sini ya, umumin di ke-13. Jadi dikumpulnya kapan ya, sampai akhir semester lah gitu ya, akhir semester. Gitu. Ya. Oke ya, jadinya itu ya. Bisa juga misalnya ini ya, apa namanya, gitu ya. Misalnya dua orang, satunya di bidang sistem pembuatan sistem informasinya, satunya pengolahan datanya. Jadinya satunya di lab 3, satunya di lab 2 itu juga boleh ya. Seperti itu. Ya, mana ya boleh. Ya. Oke, ininya itu ya ke depan
ya supaya TA-nya lebih bervariasi mungkin ke sana. Karena mungkin kalau lewat pandemi ini ya mudah-mudahan ini ya beneran ya segera vaksinnya jadi gitu kan. Ya tapi masih pro dan kontranya tinggi sih gitu ya karena ya ini ya jadinya ya mudah-mudahan segera ini ya segera beres dan ini ya bisa lebih bervariasi ya TA-nya gitu ya. Kalau sekarang ini ya TA-nya mungkin justru kesempatan yang ngambil data mining itu karena apa namanya uh, ini ya apa namanya ya bisa jadi nggak usah kemana-mana kan itu ya nggak usah kemana-mana. Terus kalau misalnya menggunakan data augmentation ya ada alasan tidak mencari data lebih banyak gitu ya karena apa ya mencari data itu nggak gampang ya nggak gampang dan apa namanya banyak perusahaan di Indonesia itu memang apa namanya pencatatan datanya yang nggak bagus gitu ya nggak bagus jadinya ya kita nggak mungkin bisa dapat data yang sebagus kayak macam di Kaggle gitu susah banget gitu ya seperti itu apalagi nyari data banyak ya itu kadang minta ke lembaga pemerintahan aja dikit banget dapatnya gitu ya padahal udah nyarinya di Badan Statistik Negara gitu tuh itu aja dikit banget datanya gitu ininya susah banget sebenarnya kalau kita mau arahnya ke arah big data itu susah banget gitu ya di Indonesia ini gitu. Sebenarnya kalau jadi EKTP dulu tuh mungkin ya beneran bisa ada big data tapi ya itu lagi ya kasus dan kasus. Kayaknya nggak bakal jadi sampai kapan nggak kapanpun optimis aja ya suatu saat jadi ya itu konsepnya karena bagus ya itu. Ini misalnya apa ya kayak di Jepang gitu misalnya kalau belanja ini ya belanja barang mewah harus scan KTP gitu ya harus scan KTP. Jadi dari sana kan bisa ditelusuri ya apa namanya kok tiba-tiba bisa beli barang mewah gitu kan dicurigai ya masuk akal nggak pendapatan sama ininya gitu ya jadi cepat sekali kedeteksi kalau ada yang ini ya seperti itu jadinya kalau ini kan ya apa namanya ada anggota DPR-nya Jepang itu ini ya apa namanya mengakali itu dengan berwisata gitu kan ya kalau wisata kan nggak bisa ditelusuri tapi akhirnya ketahuan juga menggunakan uang negara untuk wisata jadinya ketahuan dan akhirnya mengundurkan diri gitu ya sampai nangis-nangis depan TV gitu. Ya itu sampai banyak komedian jadiin itu jokes gitu ya itu banyak juga sana ya gitu jadinya itu ya oke itu barangkali ya kayak ada pertanyaan ya nanti bisa lewat grup WA bisa lewat personal juga ya oke kalau tidak ada sekian terima kasih ya